Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Sekarang kita akan lanjutkan lagi cerita sirah nabawiyah atau rangkuman dari buku tersebut mengenai perang Uhud. Nah, sekarang kita sudah masuk kepada poin awal pecahnya pertempuran. Jadi di sini ada bab yang membahas tentang adu tanding pertama. Nah, pertempuran Uhud itu dimulai dengan duel yang dipicu oleh Thalhah bin Abu Thalhah al-Abdari, pembawa bendera perang Quraisy yang menunggangi unta dan menentang pasukan muslimin untuk beradu tanding. Melihat keberanian Thalhah, tidak ada satupun dari pasukan muslimin yang segera menyambut tantangannya. Sampai akhirnya Zubair bin Awam maju dengan cepat seperti singa yang menyergap mangsanya. Zubair berhasil mengalahkan Thalhah dengan serangan pedangnya yang tepat sebelum kaki Thalhah sempat menyentuh tanah. Tindakan heroik Zubair ini disambut dengan takbir oleh Rasulullah dan diikuti oleh seluruh pasukan muslimin. Nah, setelah kematian Thalhah, pertempuran yang sengit berpusat di sekitar bendera perang Quraisy. Setiap pembawa bendera dari Bani Abdudar itu yang mencoba mengangkat bendera tersebut mengalami nasib yang sama, terbunuh oleh pasukan muslim yang gagah berani. Berikut adalah beberapa insiden penting dalam pertempuran ini. Ini sudah kita rangkumkan secara singkat dan jelas. Untuk insiden yang pertama, Abu Saibah Utsman bin Abu Thalhah. Jadi saudara Thalhah ini mengambil alih bendera dan maju ke medan perang. Namun dia segera diserang oleh Hamzah bin Abdul Muthalib yang dengan satu tebasan pedangnya memutus tangan dan merobek tubuh Abu Saibah hingga tewas. Insiden kedua, Abu Sa'ad bin Abu Thalhah mengambil bendera setelah Abu Saibah. Namun dia juga segera tewas setelah anak panah yang dilepaskan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas tepat mengenai tenggorokannya. Insiden yang ketiga, Musafi bin Thalhah bin Abu Thalhah. Dia mencoba membawa bendera, namun tewas terkena panah Asim bin Thabit bin Abu al-Aqlah. Terus insiden yang keempat, Al-Zulas bin Thalhah bin Abu Thalhah juga mencoba mempertahankan bendera, tetapi akhirnya tewas di tangan Ali bin Abu Thalib atau Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, ini sumber berbeda memberikan klaim yang berbeda juga. Terus untuk insiden yang kelima, ada Suraik bin Khalid dan Abu Zair Amr bin Abdi Manaf al-Abdari. Nah, keduanya juga tewas, terbunuh oleh Kuzman, seorang munafik yang bergabung dengan pasukan muslimin hanya untuk melampiaskan hasrat bertarungnya. Terus untuk insiden yang keenam, Surahbil bin Hashim al-Abdari menjadi korban berikutnya dari pedang Kuzman. Nah, setelah 10 orang dari Bani Abdudar terbunuh satu persatu dalam usaha mempertahankan bendera, seorang pembantu mereka dari Habasyah bernama Su'aib maju untuk membawa bendera. Su'aib menunjukkan keberanian dan kehebatan yang luar biasa, melebihi predikatnya sebagai seorang pembantu. Hingga akhirnya dia juga tewas setelah tangannya dipotong. Dengan kematiannya, bendera pasukan Quraisy jatuh ke tanah dan tidak ada lagi yang berani mengangkatnya. Nah, sekarang kita akan langsung masuk kepada pertempuran di beberapa titik. Nah, salah satunya Abu Dujana itu di medan perang. Pertempuran di perang Uhud mencapai puncak intensitasnya dengan banyak titik yang menjadi medan tempur yang sengit. Salah satu prajurit muslim yang paling menonjol dalam pertarungan ini adalah Abu Dujana, yang mengenakan sorban merah pemberian Rasulullah sebagai tanda tekadnya untuk bertarung hingga akhir. Dengan pedang yang diberikan oleh Nabi, Abu Dujana menerobos barisan musuh dengan keganasan yang luar biasa. Tidak ada satupun musuh yang mampu bertahan melawan serangannya. Abu Dujana adalah contoh nyata dari keberanian dan dedikasi yang ekstrim. Zubair bin Awam yang sempat merasa kecewa karena pedang Rasulullah diberikan kepada Abu Dujana, akhirnya menyaksikan sendiri kehebatan Abu Dujana di medan perang. Abu Dujana memegang teguh janjinya kepada Nabi untuk bertempur di garis depan dan tidak mundur. Nah, di tengah pertempuran, Abu Dujana bertemu dengan seorang prajurit musyrik yang juga menunjukkan kehebatan tempurnya. Mereka bertarung sengit, namun akhirnya Abu Dujana berhasil mengalahkan musuh tersebut. Keberanian dan keganasan Abu Dujana tidak hanya berakhir di situ. Dia terus maju hingga mencapai barisan wanita musyrikin. Saat itu dia melihat Hindun binti Utbah, istrinya Abu Sufyan, yang berusaha memotivasi pasukan Quraisy. Ketika Abu Dujana hendak menyerangnya, dia segera menyadari bahwa wanita tersebut tidak layak menjadi sasaran pedang Rasulullah dan membatalkan niatnya untuk membunuhnya. Nah, terus untuk pertempuran kedua, di sini kita juga udah merangkumkan mengenai keberanian Hamzah bin Abdul Muthalib atau pamannya Rasul. Di titik lain dari medan perang, Hamzah bin Abdul Muthalib menunjukkan keberanian yang luar biasa. Hamzah yang dikenal sebagai singa Allah menyerang barisan musuh dengan keganasan dan tidak tertandingi.
Dia menerobos pasukan musuh dan menjatuhkan banyak prajurit Quraisy dengan ketangkasan pedangnya. Hamzah adalah ancaman terbesar bagi para pembawa bendera musyrikin. Yang menjadi sasaran utamanya, dia berhasil menumbangkan banyak tokoh penting musuh dengan serangannya yang mematikan. Namun dalam pertempuran yang begitu kacau dan penuh darah ini, Hamzah akhirnya menemui ajalnya. Dia terbunuh dalam situasi yang tidak seperti adu tanding biasa, tetapi lebih sebagai seorang pahlawan yang gugur dalam kegelapan malam medan perang. Kematian Hamzah merupakan kehilangan besar bagi kaum muslimin, tetapi juga memperlihatkan betapa heroiknya perlawanan yang mereka berikan kepada musuh. Terus untuk poin yang ketiga, ada di sini semangat dan keimanan pasukan muslimin. Nah, pertempuran Uhud tidak hanya memperlihatkan keberanian individu-individu seperti Abu Dujana dan Hamzah saja, tetapi juga menunjukkan semangat kolektif dan keimanan yang kuat dari pasukan muslim. Mereka menerobos barisan musuh dengan seruan yang lantang. Binasalah kalian, binasalah kalian. Nah, seruan ini menggema di seluruh medan perang, menunjukkan tekad mereka untuk memenangkan pertempuran demi membela keimanan mereka. Pasukan muslim menunjukkan ketangguhan luar biasa dalam menghadapi serangan musuh yang lebih besar dan lebih bersenjata lengkap. Keberanian mereka yang didasari oleh keimanan yang kokoh dan kepercayaan kepada Rasul menjadi faktor kunci dalam mempertahankan posisi mereka dan memberikan perlawanan yang sengit kepada pasukan Quraisy. Sekarang kita akan langsung masuk kepada poin yang sangat seru nih, yaitu syahidnya singa Allah atau Hamzah bin Abdul Muthalib. Tadi kan kita udah singgung sedikit ya. Jadi Wahsy bin Harb, seorang hamba sahaya yang ahli dalam melempar tombak, adalah orang yang membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Wahsy mengisahkan bagaimana ia terlibat dalam pertempuran tersebut karena dijanjikan kemerdekaan oleh majikannya, yaitu Zubair bin Mut'im, jika berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Wahsy menjelaskan bagaimana motivasinya untuk bergabung dalam pasukan Quraisy adalah semata-mata untuk memperoleh kemerdekaan. Saat pertempuran berkecamuk, Wahsy fokus mencari Hamzah, yang dikenal dengan keberanian dan keganasannya di medan perang. Ia menggambarkan Hamzah seperti unta abu-abu yang lincah, yang dengan gagah berani menghadapi musuh-musuhnya. Di tengah pertempuran, Wahsy melihat Hamzah berhadapan dengan Siba bin Abdul Uzza. Siba yang datang menantang Hamzah dengan cepat dihancurkan oleh sabetan pedang Hamzah. Pada saat itulah Wahsy melihat kesempatan untuk menyerang. Dari posisi tersembunyi, ia membidik Hamzah dan dengan keterampilan tombaknya yang luar biasa, ia melemparkan tombak dengan tepat, mengenai bagian perut bawah Hamzah dan tembus ke selangkangan. Hamzah, meskipun terluka parah, masih menunjukkan kekuatan luar biasa. Dia mencoba berjalan ke arah Wahsy, tetapi akhirnya jatuh dan dia tidak berdaya. Wahsy, yang memastikan Hamzah sudah tidak bernyawa, mencabut tombaknya dan pergi meninggalkan medan perang. Ia tidak terlibat lebih jauh dalam pertempuran itu dan kembali ke tenda, menunggu hasil pertempuran dengan satu tujuan, yaitu kemerdekaannya. Setelah pertempuran berakhir dari pasukan Quraisy kembali ke Mekah, Zubair bin Mut'im memenuhi janjinya dan memerdekakan Wahsy. Bagi Wahsy, peristiwa ini adalah cara untuk keluar dari status perbudakannya. Meskipun itu membunuh salah satu tokoh paling penting dan berani di kalangan muslim. Nah, kematian Hamzah bin Abdul Muthalib di medan perang Uhud adalah salah satu pukulan terbesar bagi kaum muslimin. Hamzah yang dikenal sebagai singa Allah adalah simbol keberanian, kekuatan, dan keteguhan iman. Syahidnya Hamzah tidak hanya mempengaruhi moral pasukan muslim, tetapi juga meninggalkan duka yang mendalam bagi Rasulullah yang sangat mencintainya. Pertempuran Uhud sendiri memberikan banyak pelajaran penting bagi kaum muslimin, termasuk tentang ketaatan, strategi, dan kekompakan dalam menghadapi musuh. Kematian Hamzah menjadi peringatan akan pengorbanan besar yang dilakukan oleh para sahabat untuk mempertahankan Islam dan keyakinan mereka. Hamzah bin Abdul Muthalib tetap dikenang sebagai salah satu pahlawan besar dalam sejarah Islam, yang keberaniannya dan pengorbanannya menjadi teladan bagi generasi muslim selanjutnya. Syahidnya Hamzah menunjukkan betapa besar harga yang harus dibayar dalam mempertahankan kebenaran dan keyakinan. Meskipun syahidnya Hamzah bin Abdul Muthalib adalah pukulan besar bagi kaum muslimin, mereka tetap menguasai keadaan di medan perang Uhud. Pasukan muslimin masih memiliki banyak prajurit yang tangguh dan penuh semangat seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abu Thalib, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Abdullah bin Jasi, Sa'ad bin Mu'ad, dan Sa'ad bin Ubadah. Mereka semua adalah para pejuang lainnya yang terus berjuang keras melawan pasukan Quraisy. Nah, salah satu kisah heroik dari perang Uhud adalah salah satu kisah dari Hanzalah bin Abu Amir. Meskipun baru saja menikah, Hanzalah segera meninggalkan istrinya ketika mendengar panggilan untuk berperang. Dengan semangat jihad, ia langsung menuju medan tempur dan menerobos barisan kaum musyrikin hingga berhadapan dengan Abu Sofyan bin Harb, seorang pemimpin Quraisy. Hanzalah hampir berhasil membunuh Abu Sofyan,
sebelum akhirnya diserang dan dibunuh oleh Shaddad bin Al-Aswad yang menyelamatkan Abu Sofyan dari kepungan Hanzalah. Peran penting dalam pertempuran ini juga dimainkan oleh brigadir pemanah yang ditempatkan oleh Rasulullah di atas bukit. Pasukan pemanah ini bertugas melindungi sayap kiri pasukan muslimin dari serangan musuh. Khalid bin Walid yang saat itu belum memeluk Islam bersama dengan Abu Amir Sifasik memimpin serangan bergelombang terhadap sayap kiri pasukan muslimin. Pasukan pemanah muslimin berhasil menghalau setiap gelombang serangan musuh dengan hujan anak panah yang tepat sasaran. 3 gelombang serangan berturut-turut dapat digagalkan berkat ketangkasan dan keteguhan brigadir pemanah. Ini menunjukkan betapa pentingnya kepatuhan pada strategi yang telah ditetapkan oleh Rasulullah dalam memimpin pertempuran. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.